beliau baru bicara gitu. Waktunya dan tempat dipersilahkan. Ini akan membawakan tentang risk of lower respiratory tract disease infection pada pasien diabetes. How severe itu? Silakan. Ya, terima kasih Dr. Laswari. Ya, ini saya hari ini mungkin akan beda karena kebetulan di Orkani sendiri saya mendapat tugas untuk istilahnya mengevaluasi untuk vaksin ya yang masuk, apa aja yang direkomendasikan pada pasien DM. Karena ternyata memang banyak sekali vaksin yang direkomendasikan pada pasien DM. Makanya banyak, mungkin Dr. Laswari juga tahu, sama Prof. Evi sama Dr. Sukamto kita sering ketemu tuh walaupun online untuk membicarakan panduan-panduan vaksin. Nah ini disclosure-nya, slide outline-nya saya akan bagi menjadi introduction, immune dysfunction, dan bagaimana lower respiratory tract infection atau disease pada diabetes mellitus. Introduction, kita lihat lower tract respiratory infection itu mulai dari, mungkin Dr. Prayudi nanti yang menerangkan mekanismenya, mulai dari istilahnya dari virus sampai ke pneumonia, sampai ke bronchopneumonia, juga di situ sampai ke lung abscess. Diabetes kita tahu adalah seperti ini. Yang menarik karena populasi diabetes itu makin hari makin besar, dan tetap yang terbesar ada di Western Asia Pasifik. Indonesia tetap nomor 5 di dunia. Diprediksi pun untuk berapa tahun ke depan pun masih tetap nomor 5. Artinya populasi ini besar, dan populasi ini yang artinya pasti akan menimbulkan bukan hanya komplikasi tapi masalah infeksi. Kenapa infeksi jadi penting? Karena belajar dari kemarin pandemi COVID, balik lagi di situ. Nah, ini adalah justru populasi Dr. Laswardi nih, makin hari makin banyak, termasuk di Indonesia. Diprediksi geriatrik itu atau lansia itu akan semakin besar. Tapi di sini masih nomor 5 menurut Dr. Laswardi di IDF. Padahal kalau 60 mungkin lebih besar lagi ya, lebih banyak lagi ya di situ. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan risiko infeksinya semakin besar dan juga populasinya banyak pasien-pasien DM ini, dan kita lihat bagaimana hubungannya dengan penyakit-penyakit infeksi. Nah, sebelum bicara infeksi, kita bicara dulu tentang imun dysfunction yang apa sih yang terjadi pada pasien DM. Kalau bicara imun, kita kenal dua, inat dan adaptif. Inat itu artinya yang di luar, mulai dari mulut, hidung, mata, sebetulnya di situ juga kulit, itu semua inat, ya, termasuk sebetulnya neutrofil, makrofag itu inat. Lalu dibuat oleh si dendritic cell, konektornya, timbullah adaptif atau memori, mengikuti T sel dan B sel. Jadi vaksin pasti kerjanya di memori di situ, ya. Nah, 5 tipe imun respons ini yang selalu, makanya nggak mau diabetes disebut imunocompromise. Kayaknya CKD juga sama, bukan imunocompromise. Imunokompeten yang sehat. Imunocompromise itu yang istilahnya maka tertentu lah, sehingga imunnya nggak bagus, agak rancu dengan imunodefisiensi yang secondary sebetulnya di sini. Kalau primary mah jelas lah genetik. Immunosenescence, ini saya belajar ini di Dr. Laswardi, susah banget bicara immunosenescence bahasanya. Karena khusus untuk elderly ya, Dr. Laswardi ya, sesehat-sehatnya elderly disebut sebagai immunosenescence. Artinya daya tahan tubuhnya menurun sejalan dengan tambahnya usia. Itu yang nggak bisa dipungkiri. Kalau immunodysregulation itu pasien-pasien dengan chronic inflammation, yaitu salah satunya DF, CKD, CAD itu disebut sebagai immunodysregulation. Jadi sekarang kita sebut sebetulnya ada 5 tipe daripada imun respon badan kita.
Nah, kalau kita lihat lagi, kenapa metabolic atau dysregulation-nya jadi menarik? Karena ternyata pada chronic disease ini yang jadi masalah, baik di inat maupun di adaptif. Karena ada faktor metaboliknya yang membuat pergerakan selnya jadi bermasalah. Paling gampangnya ini, gula itu menghasilkan apa sih? ATP, energi. Kok ada pasien DM yang elasinya 12 baik-baik aja tuh, waktu COVID lah kita belajar ringan-ringan aja. Ada yang elasinya 7, cuma 7, ujung-ujungnya meninggal. Nah itu ternyata sebetulnya tidak terlalu tergantung sama kontrol glikemik. Ada faktor lain gitu ternyata yang membuat hal-hal ini menjadi lebih bermasalah. Walaupun tetap glikemik kontrol penting, bukan tak penting, karena tetap hiperglikemi justru yang menjadi penyebab daripada gangguan inat dan adaptifnya. Makanya sekarang prediabetes, obesitas, karena obesitas kan termasuk chronic inflammation, itu termasuk immune dysregulation. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ini berhubungan dengan berbagai macam infeksi, artinya menunjukkan memang infeksinya semua, baik tadi genitourinary, respiratory paling banyak, blood, pokoknya semua infeksi itu hampir bisa pada pasien DM. Lalu metabolic mekanismenya adalah seperti ini, dari mulai tadi baik inat maupun adaptifnya pasti kena dua-duanya, suka nggak suka, inatnya juga pasti bermasalah. Makanya elasi makin tinggi, kelembaban kulit makin jelek, jamur pasti makin banyak. Kayak kenapa pasien DM banyak jamurnya misalnya di kakinya karena kelembabannya nggak bagus dan itu berhubungan dengan habeas corpus. Ya, adaptif, ya. Nah ini adaptif yang menarik yang masih baru dalam beberapa penelitian walaupun sudah banyak penelitiannya. Nah oleh karena itu DM itu glikemik yang kontrol pada saat hipotensi istilahnya mortalitasnya ternyata makin meningkat sehubungan dengan semakin infeksinya apa yang terjadi, ya, terutama infeksi-infeksi paru ya sebetulnya. Nah, pada pasien DM juga mau viral, mau bakteri, pada saat kena infeksi, yang jadi masalah itu bukan cuma kondisi saat ini, tetapi gula darahnya juga ikutan naik. Karena itu adalah mekanisme badan kita tadi, dia perlu imun, inat dan adaptif, perlu ATP. Ya kan perlu energi dong untuk bergerak. ATP dapat dari mana? Glukosa. Kan protein nggak bisa menghasilkan ATP ya, betul lagi ya walaupun itu tetap glukosa di situ. Glukosa dapatnya dari mana? Pasti gluconeogenesis. Itu yang menyebabkan sebetulnya pasien DM kenapa gulanya makin lama makin tinggi kalau pasiennya makin berat infeksinya. Nah ini yang terjadi ya pasti mau tipe 2 tipe 1 sama aja. Dan outcome-nya juga jadi bagus karena akan menimbulkan resiko infeksi. Nah lalu bagaimana dengan lower tract disease ya, atau lower respiratory tract disease? Jadi Dr. Praidi yang lebih terangin RSPD ya, mekanismenya saya nggak tahu tuh RSP susah sekali. Nah intinya di sini belajar lagi dari COVID. Nah yang menarik di sini kayak herpes lah, kemarin itu vaksin herpes. Ternyata vaksin herpes mana sih yang harus diberikan pada pasien DM? Tidak semua pasien DM harus dapat sebetulnya. Tetapi di sini dikatakan pasien DM dengan additional risk factor itu adalah usia tambah besar. Nanti kita lihat datanya. Seperti apa sih kalau pasien DM dengan adanya risk factor? Contoh DM dengan CAD, DM dengan asma, DM dengan CKD. Ternyata itu lebih besar lagi karena chronic inflammation-nya tadi immune dysregulation-nya makin bagus di sini. Nah ini ternyata DM yang dengan ada CKD dan CKD, jadi prevalensinya itu lebih besar untuk terkena risiko terjadinya penyakit-penyakit paru. Bukan hanya paru sih sebenarnya semua infeksi, termasuk di situ sebenarnya ada herpes sudah termasuk. Nah ini, jadi bisa dibilang ini jadi problem. Jadi mekanisme ini yang jadi masalah nih, chronic condition, viral disease. Apa yang terjadi termasuk salah satunya adalah RSP. Sebetulnya RSP ini beken sejak Barbisu ya kayaknya ya, itu ya Barbisu tiba-tiba meninggal karena ini ternyata katanya dicurigai ini salah satunya. Nanti Dr. Freddy deh yang menjawab RSP-nya seperti apa. Karena RSP ini ternyata jarang didiagnosis. Saya juga nggak tahu pemeriksaannya apa nih, mungkin kecuali Dr. Freddy yang tahu apa pemeriksaan untuk RSP. Dan RSP itu sebetulnya lebih banyak
ada pasien-pasien Dr. Laswardi yang tadi imunosenescence di situ. Makin tambah usia, ternyata RSP-nya makin besar resikonya. Gejalanya apa? Nah ini mirip COVID ya sebetulnya ya, kalau dibilang ya. Jadi kalau ada demam, ada otalgi, rhinopneumonia, respiratory distress dan lain-lain, headache. Nah mungkin memang mirip-mirip dengan virus-virus kalau kita terkena infeksi influenza, sebetulnya mirip banget tuh. Nanti tanya Dr. Freddy saja untuk RSP. Saya akan jelasin. Intinya ini adalah proporsi paling banyaknya pneumonia. Nanti gimana cerita mekanismenya Dr. Freddy lagi. Intinya mortalitasnya tinggi dan ternyata kalau dibandingin sama yang lansia lebih banyak jelek di lansia ya, Dr. Laswardi ya, dibanding anak-anak ternyata untuk RSP. Nah, ini kembali lagi ke DM sebetulnya saya. Karena kenapa DM itu menjadi satu problem? Karena penelitiannya ternyata di usia di atas 18 tahun ini justru risk factor paling tinggi. DM itu untuk terkena RSV. Sayangnya kita nggak punya data RSV kita ya, jadi saya juga nggak bisa ngomong apakah sama DM-nya, saya nggak tahu. Karena kalau kita tahu mungkin di luar banyaknya masalah insulin resisten obes, di kita kan belum tentu untuk DM-nya. Kita belum punya data, ini datanya dari luar. Yang pasti outcome-nya pada pasien DM itu loh sangat jelek kalau terkena RSV di situ. Dan ini dibuktikan juga dengan apa ya? Nah ini yang masalah. Tadi makanya saya tanya, testingnya pakai apa sih untuk RSV gitu di sini? Karena jarang ya kita periksa RSV, kayaknya untuk periksa RSV itu beda dengan swab kita COVID atau apa kita suka periksa. Tapi RSV itu ada sih ya, masalah Dr. Freddy ya. Nanti mungkin Dr. Freddy yang terangin bagaimana pemeriksaan untuk diagnostik daripada RSV. Yang pasti pasien DM ternyata lebih jelek outcome-nya daripada pasien non DM. Nah, tapi yang menarik nanti ada ya satu data. Ini DM, angkanya seperti ini. Server outcome-nya udah jelas, saya nggak akan bahas yang ini. Sivilis seperti ini, DM seperti ini. Kita lihat sekarang seperti yang gambar ini. Kalau DM saja itu kecil, CKD saja kecil. Tapi begitu bicara CKD DM, jadinya bisa 2 kali lipat. Bahkan kalau dibandingkan DM bisa jadi 4 kali lipat. Artinya sudah kebayang pasien DM mana yang harus divaksin, artinya pasien DM dengan satu risiko, misalnya pasien DM dengan pasang stent. Kenapa? Karena dipasang stent sendiri 1 bulan setelah STEMI atau pokoknya AMI, infak miokard, mau STEMI, non STEMI atau apapun harus divaksin influenza. Baca guideline-nya 2023 dari ACC maupun dari ESK, itu wajib. Nah artinya setelah itu apa vaksin berikutnya? Nah ini sebetulnya antara pneumonia atau RSV, tadi kita tanya Dr. Freddy, pneumonia atau RSV dulu, itu selalu jadi pertanyaan pasien saya. Dok, saya habis ini pneumonia atau RSV dulu, karena dua-duanya sekali kan sebetulnya ya, atau RSV adalah beberapa kali, saya nggak tahu. Nanti kita tanya Dr. Freddy. Pokoknya datanya intinya seperti ini. Makanya nanti di guideline kami yang baru disampaikan, nah ini mah domino efeknya aja, saya nggak sebut karena dari waktu biar Dr. Freddy yang lebih banyak. Manajemennya nggak ada yang spesifiknya, Dr. Freddy ya, nggak ada antivirusnya, hanya daya tahan tubuh. Makanya yang penting di sini dikatakan kita harus mengidentifikasi pasien mana yang perlu diberikan vaksin RSV. Nah ini Satgas PABDI sudah menyampaikan diabetes itu banyak sekali sebetulnya yang harus divaksin sebetulnya, termasuk di sini RSV yang beradjuvan. Kemarin launching, nah ini ada 7 rekomendasi vaksin pada DM tipe 2. Influenza, kalau kita sih nulisnya seperti ini ya Dr. Freddy ya. Saya nggak tahu makanya mau pneumonia dulu atau RSV dulu nih. Influenza, hipergeni, pneumonia, hepatitis B, tidak, COVID rasanya semua udah, RSV, dan terakhir yang masuk herpes zoster pada pasien DM. Jadi itu rekomendasi yang dikeluarkan kemarin malam untuk masalah vaksin dari konsensus. Nanti kita bahas mungkin yang tadi saya bilang 2 minggu lagi. Jadi ini rekomendasinya, diabetes mellitus dengan CKD atau ada end-stage stroke mungkin, CAD ya itu adalah salah satunya.
Tapi memang di situ masih ditulis di usia di atas 60 kalau di Perkeni, padahal PABD di atas 50 rasanya sudah boleh memberikan vaksin RSV rekomendasi. Nah, ini yang rekomendasi vaksinnya. Jadi sekarang nambah RSV, PABD 50 ya rasanya ya. Tapi Perkeni itu 60 kita masukinnya. Karena tadi sih berdasarkan data tadi, benefitnya jelas untuk vaksin, jadi menghindari daripada mortalitas dan juga biaya rawat inap. Nah nanti kita tanya Dr. Freddy, sebetulnya perlu nggak nih? Karena kalau lihat dari sini sih sebetulnya kayaknya perlu ya sampai kita masukkan rekomendasi, karena di diabetes sendiri ternyata jadi masalah infeksi paru itu. Nah jadi sebagai kesimpulan overview-nya, satu, DM itu berbeda ya mekanismenya. Tadi ingat kita punya 5 tipe imun, imunokompeten, imunosenes, bisik-bisik Dr. Laswari jangan dilupakan karena itu elderly. Terus imunodefisiensi, kalau kita berdua pokoknya elderly DM bukan ya, bukan imunodefisiensi ya, makanya istilahnya beda. Senescence kalau untuk Dr. Laswari di elderly bisa ya immunodysregulation, kita juga bangun disebut imunodefisiensi. Lalu ya satu lagi adalah immunocompromise, kita suka pakai ya istilah itu sebetulnya. Mungkin itu dan bagaimana benefit vaksin pada DM datanya jelas. Sampai di Perkeni pun dikeluarkan satu chapter khusus untuk rekomendasi vaksin pada pasien-pasien DM. Artinya DM di atas 60 elderly, karena udah tambah tuh satu risiko kan, plus CAD itu saya akan rekomendasikan. DM elderly plus CKD saya rekomendasikan. DM elderly plus asma pasti saya rekomendasikan. Ya kan, artinya kan karena DM plus satu di atas 60, satu elderly, jadi udah immunodysregulation, immunosenes, tambah satu ada faktor risiko lain atau satu masalah lain, pasti angka untuk terkena risiko RSV-nya akan meningkat. Nah itu yang terjadi adalah dari data yang memberikan gimana jeleknya dengan semakin banyaknya penyakit komorbid yang ada. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Balik lagi nanti kalau mau bicara lagi, kita ada vaksin satu lagi akan dibicarakan 2 minggu lagi. Nanti kita ketemu di 2 minggu yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.